said life was like a box of chocolates. Frankly, my dear, I don't give a damn. I am your father. You talking to me? You talking to me? Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. You're one ugly motherfucker. Yippee-ki-yay, mother... Baik dari aksennya, baik dari gaya berbicaranya, lalu kemudian gestur tubuhnya, lalu juga bagian raut mukanya, semuanya itu dia berusaha mencoba semaksimal mungkin untuk mirip. Hey, selamat bergabung balik di channel BB69. Sobat BB69, pada kesempatan hari ini sudah bergabung nih dengan sobat lama saya nih, yakni Sindu Movie. Halo Mas, apa kabar? Untuk kabar luar biasa baik, puji Tuhan yang kepada Tuhan Yang Maha Esa, semuanya berjalan dengan lancar di 2020. Walaupun kita sudah tahu bahwa kita sedang menghadapi pandemi dan ya masih diberi kesempatan untuk melihat beberapa karya sutradara yang luar biasa, baik dari film maupun serial TV gitu sih. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini nih, kan masih ada hawa-hawa New Year nih ya. Kita udah melewati 2020 ya. Dan sekarang ini kita baru memulai 2021 nih. Jadi saya ingin nih melihat versi rewind ala Sindu Movies nih, dalam istilahnya dalam bidang film ataupun serial-serial yang sudah ditonton. Kira-kira bisa nih Mas? Bisa dong. Mau yang apa dulu? Katanya enaknya serial dulu deh. Gimana? Boleh serial dulu. Soalnya kan sekarang nih serial itu salah satu tontonan yang menolong kita ya dalam masa pandemi ya. Betul. Nah, untuk serial aku akan membagi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama Eropa Amerika atau kita bisa singkat seperti Hollywood, lalu Korea dan Indonesia. Karena mengapa aku bagi jadi 3? Sederhana aja. Jadi karena memang 3 ini yang menurut para netizen dan para pengikut dan lain sebagainya itu yang paling sering ditonton itu yang dari 3 bagian negara ini, baik Eropa, US yang kita sebut Hollywood, lalu Korsel atau K-pop seperti itu, lalu dan Indonesia. Kita mulai dari negara sendiri aja dulu. Mungkin kalau melihat list yang saya buat itu mungkin yang kenal cuma 1, 2 sisanya mungkin bagi sebagian besar netizen mungkin tidak terlalu mengenal 2 seri yang akan saya sebutkan nanti. Nah, untuk 3 series terbaik di tahun 2020, menurut aku itu ada 3. Yang pertama, Cek Toko Sebelah Babak Baru season 2. Nah, di situ bercerita mengenai kisah hidup, kelanjutan dari kisah hidupnya Koh Afuk. Di situ dia diceritakan sedikit backlash kenapa dia di penjara, lalu menceritakan kenapa kok bisa sampai di penjara. Ternyata dia membuka usaha empang atau pemancingan dan akhirnya berbuntut panjang mengenai mungkin baik lewat komedinya maupun isi ceritanya seperti itu. Dan ini menjadi salah satu serial terbaik menurut saya. Kenapa? Karena selain menampilkan seperti biasa, karena ini adalah produsernya Ernest, jadi masih ada 1-2 kritik hidup, kritik sosial, lalu kemudian yang menurut saya juga cukup menarik itu porsi komedinya itu tidak berlebihan. Jadi ada satu momen itu lucu sekali, dibuat momennya lucu, lalu kemudian di satu momen juga dibuat ya menegangkan dan lain sebagainya. Nah, dan kebetulan ketika saya menonton ini dengan sekilas kita lihat kreditnya, ternyata yang menyutradarai itu Solihun. Solihun ini ternyata kalau aku lihat itu cukup terkenal untuk
masalah kritik sosial ketika kita lihat di salah satu acara di televisi swasta pada zaman itu, dia cukup terkenal untuk memberikan sindiran sosial seperti itu. Dan ketika beberapa episode disutradarai oleh dia, dan kita bisa lihat di situ mungkin ada 1-2 yang bisa kita tangkap sebagai pelajaran hidup. Lalu pelajaran hidup yang kita bisa tahu dari salah satu karakter yang menarik itu menurut saya itu Habel. Nah, di sini diceritakan si Habel ini mempunyai background juga bekas keluar dari penjara, bekas penjahat. Tapi dia di sini mau walaupun di satu sisi dia masih dalam tanda petik keras, lalu juga masih ugal-ugalan, tetapi dia belajar jadi orang baik, dan di situ karakternya sangat diperankan dengan baik kayak gitu. Nah, lalu kita pindah saja ke serial kedua. Serial kedua ini bentuknya animasi, cuma beberapa episode, dan serial ini berjudul Loving the Unseen. Apa itu? Jadi intinya itu ada seorang remaja yang ceritanya itu dia itu punya masalah penyakit lambung atau pencernaan, dan di sini diberi bumbu-bumbu kisah cinta, lalu keluarga dan lain persahabatan dan lain sebagainya dalam bentuk animasi 2 dimensi. Nah, kenapa saya bisa tahu project Loving the Unseen ini? Karena teman SMA saya pada waktu itu promo, dan iseng-iseng tuh lihat, akhirnya cocok, dan saya suka dengan kesederhanaan isi ceritanya. Di sini itu yang menarik perhatian itu bukan kualitas animasi atau untuk standar BTW ini, animasi ini dibuat untuk memenuhi project tugas akhir di salah satu mahasiswa, dan kelompoknya itu di kelompok mahasiswa di salah satu universitas terkemuka. Dan ya, saya ketika lihat dan ketika saya juga baca reviewnya, dan menurut saya sendiri juga banyak yang berkomentar positif. Nanti buat teman-temannya Pak BB, Sobat BB69 bisa juga kalau mau lihat Loving the Unseen ini bisa terbang ke YouTube, lalu search di kolom itu Loving the Unseen. Di situ nanti ada beberapa episode yang bisa kalian nikmati gitu. Dan jarang-jarang ada juga ya. Ada IG-nya juga beliau ya kayaknya. Loving the Unseen ya. Iya, ada, betul. Betul. Nanti di situ kalian bisa, karena jarang-jarang ya ada short animation dan dibentuk dalam serial, itu bisa mencuri perhatian saya selaku penikmat film kayak gitu tuh. Dan untuk yang ketiga ini kebetulan dibuat pada waktu pandemi pertama kali pada waktu itu. Judulnya itu adalah Balada Kampung Riwil. Nah, atau gini, sebelumnya aku mau jelasin dulu kenapa kok diberi judul seperti itu. Nah, sebenarnya ini itu awal mulanya itu adalah sejarahnya kenapa bisa dibikin serial ini itu sederhana sebenarnya. Karena di kota saya, dan kebetulan ini kan karya kota saya, kebetulan anak-anak dari kota saya, seniman-seniman dari kota saya, kota Surakarta. Nah, di situ mereka itu mulai dari seniman, mulai ada yang pemain teater, lalu kemudian pemain musik, pokoknya semua pekerja seni di situ berkumpul menjadi satu dengan budget minimalis. Kalau nggak salah itu dulu pertama kali ide keluar itu ketika saya research itu 500.000 per episodenya. Nah, di situ niat produsernya pada saat itu budgetnya minim segitu, dan ternyata akhirnya dapat sponsor dari salah satu mobil besar di Indonesia. Nah, jadi akhirnya juga cukup terkenal juga di dunia ranah YouTube. Di situ nanti kalau Pak BB atau peserta dan
pendengar podcastnya Pak BB ini bisa juga search di YouTube Balada Kampung Riwil atau Bakar Production. Itu Bakar itu singkatannya itu. Nah di situ tuh inti ceritanya itu sebenarnya sederhana. Ada anak kecil gitu tuh yang hidup di kampung di salah satu bagian kota saya, kota Surakarta. Di sini menceritakan berbagai macam balada kehidupan orang-orang kampung. Jadi misalkan ya mungkin secara sederhananya mungkin naksir cewek misalkan, lalu kesulitan mengerjakan PR secara online dan berbagai macam kisah-kisah yang buat orang di luar kota Solo mungkin agak sedikit bingung dengan ritmenya atau gaya aksennya atau apa. Tapi buat kami yang terkhususnya tinggal di kota Solo, Jawa Tengah, itu yang mengerti budaya Jawa misalkan kayak gitu. Balada Kampung Riwil ini tuh sangat close banget buat kita, sangat relatable, bahkan sangat dekat di hati gitu. Jadi itu adalah 3 serial dari Indonesia, yang 2 bisa diakses di YouTube, yang 1 bisa diakses secara legal melalui Netflix. Oke, mantap nih Mas. Lalu sebenarnya gimana? Mantap, karena ada istilahnya kalau cek toko sebelah ya itu sudah pasti banyak yang sudah tahu ya. Cuman ini informasi Mas Sindu nih atas 2 serial tanda kutip yang beredar di YouTube nih, ini membuka wawasan ya. Mungkin bagi mereka ini yang belum pernah mencoba nih akan mencoba Loving the Unseen dan Balada Kampung Riwil ya, yang mana bisa dilihat di YouTube-nya ataupun di IG-nya itu bisa dilihat di Loving the Unseen dan Bakar Production kalau di IG-nya ya kalau salah ya. Nah itu yang dari Indonesia. Nah kalau untuk serial yang menurut saya buruk itu sebenarnya bukan dari web series sih. Saking banyaknya kita kan juga hidup di Indonesia, kita juga masih mengkonsumsi TV swasta. Saya tidak perlu menyebut itu berada di stasiun televisi mana atau mana, karena ini harus berhati-hati. Jadi menurut saya itu ada beberapa serial atau bisa kita sebut sinetron sih lebih tepatnya. Ya sinetron-sinetron yang tayang sepanjang tahun 2020 baik di stasiun A maupun stasiun B, entah judulnya A, B, C, D, E, F. Ya saya mungkin sempat lihat 1 episode karena alasan saya menonton sekali atau 2 kali per judulnya itu sebenarnya simple sih, karena netizen is talking gitu loh. Ketika netizen berbicara, wah ada serial ini nih, jadi setidaknya saya mencoba 1 episode dan ternyata memang kalau saya boleh buka contekan sebentar. Oke, nah aku akan ulangi. Jadi contoh-contoh serial yang buat saya itu sangat buruk sekali. Saya nggak perlu kasih tahu nih di mana. Tapi salah satu judulnya itu adalah Putri untuk Pangeran. Lalu yang berikutnya itu ada Ikatan Cinta. Nah, 2 ini yang menurut saya ini paling banyak dibahas netizen. Tetapi ketika saya mencoba melihat salah satu episodenya, lalu mencoba mencerna, ya memang tidak bisa berbicara banyak karena menurut saya flow-nya kayak gitu-gitu aja, jadi nothing special, nggak ada yang spesial. Bahkan menurut saya kalau andai kata saya sendiri harus mengikuti ritmenya mereka, baik 2 sinetron yang saya sebutkan di atas tadi, itu saya bakal bilang sih, lu punya waktunya banyak banget ya, kita diberi 24 jam untuk menikmati hidup, lu nyanyain 2-3 jam buat lihat yang sesuatu yang flow-nya kayak gitu aja, lalu kemudian kesan
what the hell gitu. Paling cuma kisah cintaan yang ketebak, lalu sebenarnya bagi sebagian netizen itu membuat penasaran sih, tapi buat saya nonton satu episode, aku jujur aja ngantuk. Saya lebih pilih nonton film berat yang misalkan kayak Nomadland atau Minari. Saya belum nonton sih, tapi sejenis film-film kayak gitulah dibandingkan menghabiskan waktu saya untuk melihat episode-episode setiap harinya. Ya, gitu sih. Nah, lalu kita berpindah langsung ke berikutnya, yaitu yang disebut internasional. Di sini dua wilayah lebih tepatnya, dua wilayah yang populer, yaitu Korea Selatan dan Hollywood. Hollywood ini juga bisa disebut di Eropa, Amerika gitu. Jadi ini ada satu atau dua serial yang mungkin tidak saya sebutkan di Instagram saya. Tapi bisa juga menjadi rekomendasi kalian gitu. Nah, kalau yang saya rekomendasikan di Instagram itu ada beberapa. Aku akan sebutkan dari yang pertama, yang aku rekomendasikan itu adalah The Crown season yang keempat. Oke, ini ceritanya merupakan, kalau aku bisa sebut, ini adalah film historical tetapi juga fiction. Jadi fictional historical dari kisah kehidupan kerajaan Inggris. Nah, kali ini juga menyangkut pop culture pada waktu itu, yaitu Lady Di dan Perdana Menteri bertangan besi Margaret Thatcher. Di sini seperti yang sudah saya review di Instagram saya, bisa juga cek di Sindu Movies. Saya sudah sempat review sedikit mengenai The Crown season 4 ini. The Crown season 4 ini menarik perhatian karena tadi selain saya bilang ikon pop tahun segitu 80-90-an, yaitu Lady Di dan Margaret Thatcher dengan segala kontroversi yang ada. Di sini itu walaupun si The Queen Elizabeth II ini yang diperankan oleh Olivia Colman ini masih mencuri perhatian, tetapi nggak kalah menarik perhatian di situ, yaitu ketika siapa ini namanya, saya lupa, yang berperan sebagai Margaret Thatcher pada waktu itu siapa sih? Di sini aku mungkin sedikit lupa sih namanya. Oh sorry, baru ingat, Gillian Anderson. Di sini Gillian Anderson berperan sangat apik sekali ketika menjadi seorang Margaret Thatcher. Nah, baik dari aksennya, baik dari gaya berbicaranya, lalu kemudian gestur tubuhnya, lalu juga bagian raut mukanya, semuanya itu dia berusaha mencoba semaksimal mungkin untuk mirip dengan si tangan besi ini. Dan penampilannya kali ini itu pun tidak kalah bagusnya dari si Meryl Streep. Jika pendengar Pak BB lalu atau follower saya ingat, di tahun 2011-an dulu, if I'm not mistaken, di sini Meryl Streep pernah juga berperan sebagai MT Margaret Thatcher, dan kedua orang ini ternyata benar-benar berhasil memproyeksikan atau mencoba untuk berperan sebagai wanita itu, si Perdana Menteri yang kontroversial itu gitu. Nah, selain itu juga kata teman saya juga, ini menurut saya sih dia biasa aja sih, tapi menurut beberapa netizen, salah satunya teman saya itu ternyata nggak cuma si Gillian Anderson juga yang menarik perhatian. Ya, nah
Tapi ternyata juga pemerannya Lady Di juga yang bernama Emma Corrin ini, menurut teman saya ketika saya juga kembali melihat kembali performanya siapa itu Emma Corrin ini sebagai Lady Di, dia juga menarik perhatian gitu. Nah, dan ketika kita lihat keseluruhan dari 10 episode yang ada, beberapa episode yang ada sudah tayang itu memang benar-benar bagus sih. Jadi tetapi memang perlu diperhatikan ada beberapa poin yang seperti biasa kita di Hollywood, kita di dunia barat itu beberapa ada yang difiksionalisasikan. Jadi bumbu-bumbu. Ketika saya research juga, gimana? Sebagai bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu, betul. Iya. Nah, di situ ketika saya research di history versus real life versus movie, di situ memang ada beberapa poin kok nggak salah. Itu memang ada yang sama, ada yang berbeda. Dan saya nggak akan ceritakan karena ini kita nggak bahas The Crown, kita masih punya beberapa serial lagi. Nah, lalu kita lanjut aja mending ke serial kedua dari Eropa dan Hollywood. Di sini ada Mandalorian season 2. Nah, di sini gini, Mandalorian season 2 ini saya tonton itu alasan awalnya itu bukan karena saya menyukai Star Wars atau saya fanatik berat dari Star Wars, tetapi saya fanatik berat dengan salah satu karakter di sana, yaitu Baby Yoda. Ya, kita sebagai manusia mungkin terkesan gemes lah karena karakter Baby Yoda ini yang membuat saya pengen nonton ini sebenarnya. Imut. Rasanya kalau ada bener-bener merchandise boneka Baby Yoda itu rasanya pengen tak beli gitu, tapi kayaknya di Solo belum ada yang bener-bener. Ada yang Funko atau apa gitu, aku lupa sih. Itu Jon Favreau ya di sini kembali menjadi produser ya kalau nggak salah. Dan ya dia dari karirnya sepanjang di Disney, mulai dari Iron Man, lalu kemudian dulu sempat juga nyutradarai Chef ya kalau nggak salah judulnya, lalu Jungle Book, Lion King. Ya bisa dibilang Jon Favreau ini punya Jon Favreau tadi kita melihat karya-karyanya, lalu kita melihat karya-karyanya, kita melihat sepak terjangnya, itu sungguh dan kita tahu bahwa dia bikin Mandalorian itu luar biasa sih. Jalan ceritanya sederhana kalau bisa dilihat. Nah, kita lihat dari episode per episode itu semuanya nyambung, terkesan enak gitu tuh. Dan bahkan kalau kita bukan sih, lebih tepatnya nggak pernah ikuti Star Wars sekalipun, ya masih bisa dicerna sih gitu. Di situ udah poin plusnya. Nah, lalu yang berikutnya ada Ratched. Kita masuk ke serial berikutnya, Ratched. Nah, di sini yang menarik perhatian itu yang bikin Ryan Murphy. Dia ini cukup populer juga sebagai sutradaranya Glee, dan Ratched ini kebetulan temanya bukan tema musikal, tapi dia lebih ke arah psikologi, lalu ke arah thriller kayak gitu. Nah, di sini Sarah Paulson sebagai tokoh utama mencuri perhatian sekali, bahkan mungkin akan bersaing berat dengan Olivia Colman. Jika menurut prediksi saya, kedua artis ini nanti akan memenuhi nominator aktris TV drama terbaik. Nah, di situ dia sebagai suster, sebagai di salah satu rumah sakit yang bisa dibilang khusus untuk RSJ itu peran ketika, dan aku lupa sih yang pemilik rumah sakitnya yang cowok yang kayak orang Korea itu siapa ya, aku sedikit lupa, tapi dia juga mencuri perhatian juga, tapi tidak sepol si Sarah Paulson. Dia jadi suster yang gila sih menurut aku, perannya sangat ekstrim sekali. Dan ya, I think benar-benar Dr. Richard. Ya,
Dr. Richard juga ini. Walaupun tidak sementereng si Sarah Paulson sebagai si Richard-nya ini gitu. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang populer juga karena serial ini disetarakan dengan Sherlock pada waktu itu adalah The Queen's Gambit. Nah, The Queen's Gambit ini intinya itu cewek main catur, tapi dia cerdas banget, dan kecerdasannya si cewek ini melebihi atau bisa dibilang setara lah dengan Sherlock Holmes. Nah, dan siapa itu pemainnya X-Men yang main di sini jadi yang main catur itu? Aku sedikit agak lupa. Si Anya Taylor-Joy. Oh iya, dia ketoknya juga main di Emma ya, kalau nggak salah ya. Yang salah satu film terbaik katanya 2020. Bener. Emma Taylor-Joy. Oke. Anya Taylor-Joy, bukan Emma juga... Taylor-Joy. Oh iya, Anna ya. Bener. Saking banyaknya bahan yang harus saya siapkan, jadi kadang lupa 1-2 poin. Dan ini Anna Taylor-Joy ketika dia sebagai pemain catur yang cerdas, dia juga lalu settingannya ketika di situ, lalu production desainnya juga menarik perhatian juga gitu. Oh iya, tadi balik lagi ke The Crown, production desainnya wah itu benar-benar nggak bisa dipungkiri bahwa desain dari film ini pun dibuat semirip mungkin dengan kondisi tahun tersebut. Dan wow, itu benar-benar manjain mata banget. Termasuk yang bikin manjain mata itu adalah ketika gaunnya itu, yang disebut gaunnya Lady Di pada waktu pernikahan itu. Di situ ya gaun pernikahannya Lady Di itu juga mencuri perhatian sekali. Walaupun mungkin ini tidak 100% persis ya dengan apa yang dipakai Lady Di pada waktu itu. Gitu. Nah, lalu ada satu lagi yang tidak saya cantumkan di Instagram, tetapi juga menjadi sesuatu yang banyak diperbincangkan, yaitu Money Heist. Ya, kita tahu bahwa ini sebenarnya bukan pencurian 100% murni pencurian, tetapi lebih ke arah kisah cinta. Ya, antara para berandalan tersebut, para penjahat tersebut. Nah, di sini itu kalau nggak salah, saya itu Money Heist itu udah sampai season 4 ya, kalau nggak salah ya. 4 atau 5 sih? Aku lupa. 4 ya? 4 ya? Oh, bener ya. Di situ tensinya itu sama. Selalu tegang, kadang turun, tegang, tapi stabil gitu loh. Jadi, apa ya, enak gitu loh buat diikuti. Nah, di sini untuk sebenarnya bisa dibilang Money Heist ini bukan buruk ya, tetapi mungkin lebih dikasih bumbu-bumbu sedikit yang apa ya, lebih membuat masyarakat atau netizen mungkin mau diberi surprise kecil itu mungkin perlu untuk season berikutnya. Ya bukan jelek sih, tapi masih tergolong bagus sih ini. Lalu itu sih yang dari Eropa, Amerika dan sekitarnya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu apa itu namanya serial Korea terbaik menurut saya. Nah, serial Korea terbaik ini ada 3. Yang pertama tidak saya cantumkan di Instagram, yaitu Kingdom. Lalu yang kedua ini adalah Hi Bye Mama. BTW untuk Hi Bye Mama ini sudah panjang kali lebar dibahas di podcastnya Pak BB, kalian bisa scrolling di bawah. Pembahasan kita mengenai Hi Bye Mama. Lalu yang ketiga ini yang lagi tren buat anak muda, buat para netizen, yaitu startup. Nah, kita mulai dari Kingdom dulu aja deh, karena kita nggak bahas banyak Kingdom di sini. Secara garis besar ini merupakan perlawanan istana di Korea versus para zombie. Itu intinya, inti ceritanya seperti itu. Bagaimana para anggota kerajaan berjuang untuk membasmi zombie-zombie gitu. Nah, di sini aku nggak akan cerita aktingnya kayak gimana atau gimana,
yang membuat serial ini bagus adalah idenya. Ide atau orisinal, bisa dibilang ide cerita sih dari serial ini. Oke, lalu apa itu namanya? Aku suka sih idenya fresh gitu. Jarang-jarang ada zombie versus apa itu namanya anggota kerajaan. Nah, gitu. Dan ini apa itu namanya? Idenya tadi aku udah bilang ini fresh dan menurut saya bagus gitu loh, dan bisa menjadi inspirasi lainnya untuk apa itu namanya membuat serial serupa tetapi dengan ide cerita yang lain atau gimana. Lalu yang kedua, Hai Bye Mama itu sudah seperti tadi udah aku sebutin, udah sering dibahas di podcastnya Pak Bebe juga, bersama juga. Ini intinya itu adalah seorang ibu yang sudah meninggal ingin melihat anaknya lagi gitu, dan itu sih. Jadi intinya kayak gitu. Untuk info lengkap bisa scroll aja ke bawah. Lalu untuk yang ketiga, Startup ini sebenarnya adalah kisah cinta yang dibalut oleh dunia bisnis kayak gitu tuh. Nah di sini sangat terkenal sekali karena ada tim Nang Dosan ya kalau nggak salah namanya. Bener ya Pak Bebe ya? Ada ya tim Nang Dosan di situ ketika ada netizen yang membela ini dia. Kamu gimana di sini? Tapi gak? Menurut saya di sini yang gimana? Ikut-ikutan nggak, kenapa? Saya ikut, jadi aku milih tim Nang Dosan pada waktu itu. Oh, kalau saya tim Han Ji di sini Pyong. Tapi bukan masalah Nang Dosan sih. Saya nggak membicarakan Nang Dosannya kali ini, tapi bibinya pada waktu itu yang di episode awal-awal itu yang sangat berperan penting sebenarnya pada waktu itu. Bagaimana dia bisa mengirimkan surat, lalu, dan menurutku ini yang paling mencuri perhatiannya bukan yang netizen pikir sih, tapi menurut aku pribadi ini si bibinya ini yang berusaha bagaimana bisa mendekatkan satu insan ke insan lainnya kayak gitu, dan itu menurutku itu dia sangat sudah mencuri perhatian, lalu dan apa itu namanya sangat ya bisa dibilang mengharukan. Kadang betul. Ada satu scene atau ya ketika melihat adegannya bibinya itu ketika si anaknya Nang Dosan itu nggak gas bibinya, tapi itu pokoknya intinya interaksi antara bibinya itu dengan para pemeran pendukung yang lain di situ sangat menurut saya itu mencuri perhatian gitu. Jadi itu 3 dari Korea yang menurut saya terbaik. Lalu untuk terburuk sih apa ya? Karena saya juga nontonnya cuma itu sebenarnya, jadi belum bisa memutuskan apa yang terburuk. Jadi untuk serial TV dari luar negeri ini saya tidak memutuskan untuk memberikan kolom serial TV terburuk di tahun ini gitu. Nah, jadi menurut saya, karena saya tidak menonton misalkan apa yang direkomendasikan sama teman saya, The Boys misalkan, saya belum bisa berbicara banyak mengenai itu. Oke. Ini kita nih udah dengerin nih review balik nih, istilahnya rewind balik daripada Mas Indu nih untuk saat ini nih serialnya nih, serial dari Indonesia maupun luar negeri, baik itu Hollywood, Eropa ataupun dari Korea Selatan nih ya. Baik, ini kayak seru-seru nih. Nah nanti kalau untuk yang filmnya itu nanti di continue ya Mas ya. Itu thank you banget loh Mas untuk kesempatan untuk saat ini Mas Indu ya. Oke, saya rasa sekian dulu episode kali ini dan nantikan episode-episode selanjutnya. See you.